Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Embun Hati, channel informasi, edukasi, dan opini publik. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment, serta hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Jika kalian punya saran untuk kebaikan channel ini, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sahabat MH sekalian, belakangan ini jagat media sosial dihebohkan oleh pernyataan Gus Nur atau Sugi Nur Harja yang menyatakan kalau NU sekarang sudah tidak seperti dulu lagi dalam wawancaranya bersama Refli Harun. Gus Nur mengibaratkan NU adalah sebuah bus yang memiliki ketidakberesan pada sopir, kondektur, kenit, dan penumpangnya. Sugi Nur menyebutkan bahwa NU telah mengalami perubahan 180 derajat pada rezim Jokowi ini. Dilansir dari laman YouTube Refli Harun, Gus Nur mengatakan, setelah rezim ini lahir, tiba-tiba 180 derajat NU berubah. Saya ibaratkan NU sekarang ini seperti bus umum. Supirnya mabuk, kondekturnya teler, kernitnya ugal-ugalan, kernitnya juga begitu, dan penumpangnya kurang ajar semua. Perokok juga, nyanyi juga, buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal itu nggak ada sekarang ini, ungkap Gus Nur. Supaya tidak menjadi fitnah, mari kita tonton video berikut ini. Seperti bis umum. Selamat menyaksikan. Supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya ugal, keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal tuh seakan-akan nggak ada sekarang ini. Hanya itu aja bang, sekulit ari itu aja. Jadi kok saya pusing dengerin apa di bis yang namanya NU ini gitu kan. Gus Nur pun menyebut sejumlah politikus dan mengaitkannya dengan perumpamaan bus NU tadi. Gus Nur mengatakan, bisa jadi kernitnya Abu Janda, bisa jadi kondekturnya Gus Yakut, dan supirnya Kiai Haji Said Akil Sirot. Mungkin begitu. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, PKI, macam-macam, semuanya ada, sebut Gus Nur. Ya tadi itu silakan tonton cuplikan video berikut ini. Bisa jadi kondekturnya Gus Yakut gitu, dan supirnya Kiai Haji Akil Sirot, mungkin gitulah. Mungkin, ya. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ, PKI numplek di situ. Dan selama ini atas pernyataan Gus Nur tersebut, banyak orang NU yang merasa tersinggung karena sudah dianggap menghina dan memfitnah NU. Apalagi dibilang NU berisi orang-orang liberal, orang-orang sekuler, bahkan orang-orang PKI yang di Indonesia PKI merupakan organisasi yang sudah terlarang. Dan buntutnya, Gus Nur pun dilaporkan ke polisi oleh Ayub Junaidi yang merupakan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember. Ayub melaporkan Gus Nur ke Polres Jember dengan Undang-Undang ITE pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, supaya tidak terjadi lagi hal serupa di kemudian hari. Media sosial YouTube pada saat simak video berikut ini. Refli Harun, di mana dia menyatakan dan mengumpamakan NU sebagai bis umum yang
supirnya mabuk, kondekturnya teler, kenetnya ugal-ugalan, dan isi bisnya itu adalah salah satunya dia menyampaikan isi bisnya adalah PKI liberal dan sekuler. Nah, ini menurut saya telah mencemparkan nama baik Nahdlatul Ulama, juga menyampaikan ujaran kebencian sesuai dengan Undang-Undang ITE. Maka kami sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, kita laporkan kepada aparat kepolisian agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Jika nanti pelaporan Sugi Nur ini diterima dan diproses secara hukum, maka tidak pelak lagi pakar hukum tata negara Refli Harun akan terseret karena akan dimintai keterangannya sebagai saksi. Kalau saya pribadi menilai pernyataan Sugi Nur ini dilandasi atas dasar kebencian kepada NU atau orang-orang NU yang pernah berseteru dengannya selama ini. Ibarat pepatah mengatakan, semut di seberang lautan tampak jelas, gajah di pelupuk mata tak kelihatan. Intinya, kalau hati kita dirasuki rasa benci kepada seseorang atau kelompok, maka yang tampak adalah jelek semua. Yang terlihat adalah kejelekannya saja. Karena hati kita sudah merasa tidak suka. Bahkan kecenderungannya akan senantiasa mencari-cari kesalahannya sebagai pemuas batin karena terbawa hasutan setan. Sebenarnya sih gampang obatnya. Katanya Gus Nur kan sudah keluar dari NU, turun dari bus NU. Ya sudah, tinggalkan saja. Jangan pernah menoleh ke belakang lagi. Lupakan saja NU. Dan jangan obok-obok NU lagi dengan statement dan pernyataan-pernyataannya yang menyerang NU. Selesai kan? Kalau masih merasa sakit hati dengan NU dan ingin membalas dendam karena pernah divonis hukuman atas kasusnya yang telah lalu, ya nggak bakalan selesai masalahnya. Jalan satu-satunya adalah berdamai dengan hati sendiri. Buang rasa sakit hati kepada NU. Diam dan jangan sekali-sekali membuat pernyataan tentang NU yang menyerang dan menyudutkan NU. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadisnya, "Qul khairan aw liyasmut." Berbicaralah yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa berbicara baik, maka diamlah, itu lebih baik bagimu. Oke, sahabat MH sekalian, kiranya cukup sekian informasi dari saya. Jika Anda punya saran, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.